Sekarang kita akan coba implementasi lazy load image. Jadi kita akan bikin sesuatu kayak gini nih. Sebelumnya kan blurry ya, blur. Image blur, kemudian ketika dia udah load, dia bakal munculin gambar aslinya. Kayak gitu, nih, mirip kayak gini nih. Kayak gini, dia lagi blur. Nah, kalau misalkan dia udah load image-nya, baru tuh dia bakal nampilin gambar aslinya. Kayak gini nih. Nah, kita mau bikin kayak gitu. Jadi ini manfaatnya juga menghemat resource ya. Karena kalau kita ngeload semua gambar yang ukurannya besar gitu, padahal user kan belum tentu bakal lihat semua gambarnya, apalagi gambar yang di bawah-bawah eh, viewport gitu, yang off screen. Jadi yang nggak kelihatan oleh user pertama kali kan belum tentu dia bakal lihat juga gambarnya atau konten yang lainnya. Jadi lebih baik kita lazy load. Teknik lazy load image di web itu seenggaknya ada dua cara ya. Pertama kita bisa pakai cara native-nya HTML yang pakai atribut loading. Yang kedua kita bisa pakai cara JavaScript menggunakan intersection observer API. Jadi ini kita bisa customize nih, bebas caranya. Karena intersection observer ini juga dia API yang memungkinkan kita mendeteksi suatu elemen itu dia udah ada di viewport atau belum. Jadi status visibility-nya kita bisa detect tuh. Kan cara kerja bikin lazy load image itu sebenarnya kan kita baca dulu elemennya udah ada di viewport atau belum visibility-nya. Kalau udah ya tinggal di load image-nya. Gitu aja simple kan. Nah, sebelum ada intersection observer, kita dulu tuh kalau mau ngedetect gambar atau ngedetect DOM ya, elemen gitu, elemen HTML di viewport itu pakai cara kayak gini, get bounding client rect. Ini ribet banget. Tapi di sini kita bisa pakai cara kayak gini juga. Ini dulu nih sebelum ada intersection observer. Caranya begini karena si client bounding client bounding client rect ini dia value-nya kayak gini, mirip-mirip kayak gini. Jadi left, top, bottom right-nya. Kemudian kita bikin kalkulasinya nih. Pas event window on scroll. Jadi ketika si Windows ini di scroll, dia bakal ngitung apakah si elemen tersebut udah ngelewatin threshold atau belum. Kayak gitu. Nah ini terlalu ribet. Sekarang ada cara yang lebih simpelnya. Yaitu intersection observer. Itu. Jadi simpelnya intersection observer ini tadi ya. Kita bisa ngedetect visibility suatu elemen. Apakah dia udah ada di viewport atau belum. Simpelnya apakah dia kelihatan di viewport kayak gini nih. Atau belum kelihatan. Viewport ini ya ini yang lagi kita lihat nih maksudnya nih. Visibility-nya. Jadi kalau dia udah kelihatan di layar kayak gini nih. Kayak tulisan intersection observer API ini kan kelihatan. Nah jadi satu elemen itu kita bisa detect gitu. Dia udah ada atau belum. Kayak gitu. Jadi maka dari itu kita juga bisa bikin lazy load image dengan intersection observer. Nah, sekarang kita coba cari gambar dulu ya. Splash. Tekniknya simple kalau mau bikin blurry image itu. Pertama, kita perlu mengenerate gambar yang ukurannya lebih kecil, kecil banget. Bahkan cuma 5 kali 5 pixel aja. Jadi kan dia ukurannya kecil banget ya. Kemudian di front end-nya kita kasih efek blur. Karena kalau misalkan gambarnya itu kecil, misalkan 5 kali 5 pixel, kalau kita resize kan atau overscale itu kan bakal jadi pecah ya. Nah supaya pecahnya nggak jelek-jelek amat kita kasih efek blur supaya dia lebih halus gitu visualnya. Kayak gini misalkan nih, di Unsplash itu kita bisa uh, resize gambar on the fly ya. Jadi kita nggak perlu save, kemudian kita crop manual. Karena di Unsplash itu dia udah nyediain parameternya. Jadi kita tinggal ganti aja. Dan W sama dengan 5. Kasih lagi dan H sama dengan 5. Kita ganti quality-nya jadi 5 aja deh. Kayak gini. Nah kan cuma segini tuh. Ya kan kelihatan tuh saya zoom. Cuma segini doang. Jadi gambar ini yang kita load pertama kali. Ini kan pasti cepet banget ngeload gambar ini. Ya kan? Tuh nggak sampai beberapa detik udah keload. Makanya bakal lebih cepat. Kemudian kita overscale kan atau kita upsize, upscale lah istilahnya. Kemudian gambarnya kan jadi gede, lalu dia bakal pecah. Nah habis itu kita kasih efek blur dengan CSS. CSS itu bisa ngasih efek blur ya.
Nah, itu deh konsepnya kayak gitu. Sekarang kita akan coba ngoding di platform CodePen. Kita bikin simple aja ya contohnya. Pertama, saya mau bikin wrapper, kemudian bentar, behaviornya kita ganti dulu. Saya nggak suka auto preview. Biar ada tombol rannya. Bikin wrapper, kemudian kita bikin artikel. Ups, ini ya. Kayak gini, kemudian kita bikin banyak. Lalu di CSS-nya wrapper 100 pixel, margin 0 auto. Ups. Kemudian di sini kasih artikel, kita kasih fix height aja. Misalkan 300 pixel. Background, color, DDD, coba. Kemudian kita coba run. Gimana nih tampilannya? Kayak gini ya, dia nggak ada margin ya. Kita kasih margin dulu. Margin bottom kira-kira 20 pixel. Kita run lagi. Gimana nih? Nah, udah ada nih. Jadi contohnya kayak gini. Nah, salah satunya kita akan kasih gambar. Misalkan paling bawah, tapi sebelum paling bawah maksudnya, yang ini nih. Kita kasih, kita copy ya. Kita copy, img, src. Kita bikin div di sini. Jangan dulu deh, kita img dulu supaya teman-teman tahu kenapa saya pakai div sih. Kita pelan-pelan. Kita kasih lagi artikel, img, width-nya kita kasih 100%. Nah, ini overlap gambarnya. Maka dari itu kita kasih div aja. Atau si gambarnya kita kasih height. Kasih height dulu. 100 pixel. Kemudian kita kasih objek fit cover supaya si gambarnya ini nggak gepeng. Tetap proporsional. Jadi dia bakal ngasih efek clip atau crop. Kayak gini. Nah, habis itu kita kasih ini. Filter. Blur. 10 pixel misalkan. Nah kan dia ngasih efek blur tuh. Ngasih efek blur. Habis itu dia masih overlap ya ternyata ya. Ini berapa sih tingginya? Oh 300 ya. Sorry. Kita ganti 300. Udah kita kasih efek blur nih. Nah kayak gini. Cuman si blurnya efeknya overlap. Karena memang efek blur ini kan. Sorry serak. Kayak apa ya, distort nggak ya istilahnya, kayak ya bikin blur gitu gambarnya. Maka dari itu dia jadi keluar gini. Nah ini kita bisa akalin, kita kasih div aja di sini, div class outer image ya, outer img, kita kasih div lagi, kemudian artikel outer img overflow hidden kayak gini. Kita run. Nah dia udah nggak overlap lagi karena dia di crop sama si author EMG-nya kayak gitu ya. Habis itu sekarang gimana caranya ketika kita scroll ke sini si gambarnya berubah jadi gambar yang aslinya. Nah, sekarang kita copy nih URL ini ke sini. Habis itu kita ganti lagi width-nya, kita balikin ke 1000 lah misalkan. H-nya kita hapus biar dia auto hack, quality-nya kita balikin ke 80. Nah, kan gambar aslinya kayak gini nih. Ini bagus. Jadi gimana caranya dari sini yang blur, dia bakal ngeload gambar yang ini. Maka dari itu, nanti kita perlu nge-append atau nge-set atribut src dari img-nya pakai URL yang ini. Sebelum itu, kita init dulu observernya. Kayak gini nih, cara pakai observer itu mana ya? Kayak gini doang. Jadi kita bikin atau initialize function dari intersection observer ini. Sama kayak gini, kita bisa copy aja biar cepet. Kayak gini ya.
kita masukin ke variabel karena ini bakal dipakai nantinya berikutnya di kode berikutnya. Callback ini itu yang akan di-execute ketika si gambar ini atau si elemen ini visibility-nya udah muncul di viewport. Jadi misalkan elemennya di sini, dia bakal di-execute callback-nya. Kalau dia masih di sini, kan nggak kelihatan gambar tadi ya, itu belum di-execute. Tapi nanti ada satu keadaan di mana dia di-execute juga. Itu nanti saya jelasin. Sebelum itu, kita bikin function callback. Kita bikin console log. Misalkan apa ya? Tes. Di sini option, kita bikin option kayak gini. Di sini optionnya tuh ada beberapa. Root ini dia scrollable elemennya. Dalam hal ini kita pakai root elemennya yaitu HTML ya. Elemen tag HTML. Tag HTML-nya kita jadiin sebagai root. Jadi kita nggak perlu isi. Karena dia udah defaultnya ke sana. Nah, kalau misalkan kita mau ngedetectnya di dalam scrollable area yang pakai div gitu, yang custom, misalkan kita punya widget di dalamnya itu banyak elemen, kemudian kita mau implement intersection observer gitu, ketika di scroll dia ngedetect visibility suatu elemen, nah itu kita bisa ganti jadi kayak gini misalkan gitu. Nah root marginnya itu ya ini ya, si ininya apakah punya margin atau enggak si elemennya, si elemen root viewportnya yang scrollable areanya. Kalau punya define di sini, kalau enggak ya udah dibikin 0 aja. Karena defaultnya all zeros. Jadi kita nggak perlu set manual lagi. Kayak gitu. Nah, threshold ini ambang batasnya. Jadi kita pengen berapa persen nih si callback ini di-execute, atau si callback ini pengen di-execute ketika si elemen visibility-nya itu berapa persen. Karena ketika kita scroll ke bawah, misalkan target elemennya ini ya, yang yang elemen yang blur ini. Ketika kita mau masuk ke sini, nah ini udah kelihatan sedikit kan. Nah ini kan udah ada persen ini, berapa persen udah muncul di viewport gitu. Kita scroll lagi makin gede kan. Dia udah misalkan udah 20%-an. Kesini 30%, 50%, setengahnya 50%. Nah kalau misalkan dia udah muncul semua ke sini, kan ini udah tampil semua di viewport ya. Maka dia udah dianggap 100% muncul di viewport. Nah threshold ini dia menentukan kita atau mengizinkan kita untuk menentukan gitu. Si callback ini pengen di-execute-nya ketika si elemen yang sedang dipantau atau di-observe itu berapa persen muncul di viewport-nya kayak gitu. Karena ketika si elemen ini udah melewati ambang batas, ini function callback-nya dia bakal di-execute kayak gitu. Jadi misalkan awalnya nggak ada, ketika kita scroll kemudian dia udah muncul di viewport, function callback ini dia bakal di-execute. Kayak gitu, makanya di sini ada threshold. Jadi kita bisa custom nih. Pengen setengahnya udah di-execute, apa udah full, atau baru 20%-an, dia udah di-execute, atau 100%. Tapi di sini kita akan isi 100% aja, atau 1 ya. Threshold, kita kasih 1.0. Sesuai dengan di sini. Sampai sini, kita baru nge-register intersection observer-nya. Jadi kita belum mantau elemen apa-apa. Kayak kita baru ngasih tahu browser aja nih bahwa kita mau mantau suatu elemen, tapi kita belum ngasih tahu browser elemen mana yang kita ingin pantau. Kayak gitu. Sekarang kita ingin mantau suatu elemen, yaitu elemen yang ini ya. Maka dari itu kita kasih ID target. Kemudian di sini kita bisa pakai observe. Jadi observernya apa? Di sini pakai metode observe, lalu target elemennya apa? Kayak gitu. Kemudian kita bikin di sini server observe, apa lagi? Dokumen, query selector, target. Di sini udah. Kita coba tes, kita run, kemudian kita buka konsol ya. Kita ulang deh. Kita clear dulu nih. Kita run. Dia muncul ya. Ini kenapa jadi muncul 2 kali, enak banget. Kita run lagi. Nah, dia udah keluar tes duluan, padahal kita belum nge-scroll ke bawah ya. Ini karena memang behaviornya kayak gini. Jadi di sini ada 2 kondisi
di mana callback itu di-execute. Pertama, ketika si elemennya itu visibility-nya udah melewati threshold. Jadi misalkan threshold-nya ini 1 kan otomatis itu 100% ya. Jadi ketika si elemennya ini udah muncul, dia di-execute tuh. Selain itu, yang bikin callback itu di-execute, itu pertama kali kodenya di load atau pertama kali initialize. Jadi 2 kali nih. Pertama kita ketika misalkan si halaman itu di reload, dia si callback-nya itu bakal di-execute. Yang kedua, ketika si elemen yang di-observe itu visibility-nya udah melewati threshold. Kayak gitu. Jadi nggak aneh. Makanya kita nanti kasih logic di sini. Nah, callback di sini dia ada 2 parameter. Pertama entries, kedua observernya, yaitu dia bakal return variable ini. Jadi kita hanya pakai entries saja udah. Entries di sini isinya elemen-elemen yang di-observe, yang udah berhasil ngelewatin threshold. Konsol di sini jelek. Kita buka konsol log beneran aja. Kita ulang ya. Clear. Ini kan dia udah keluar nih yang di-observe-nya. Target elemennya. Kemudian kita scroll. Karena first time load dia pasti muncul. Karena callback-nya di-execute. Kita scroll karena 1 ya. Harusnya ini belum muncul. Nah, kalau kita scroll 100%, nah dia baru muncul. Karena si elemennya atau visibility elemennya itu udah 100% muncul di viewport. Kita bisa lihat di sini itu udah ada nih. Sama kan? Udah ada juga. Yang beda di sini property is intersecting ya. Yang ini intersectingnya false kan. Ini maksudnya si elemennya itu dia udah visibility elemennya itu udah kelihatan belum gitu di viewport. Atau dia itu udah intersect atau belum. Kalau dia false berarti dia belum muncul di viewport atau dia belum melewati ambang batas. Nah, kalau dia udah true artinya dia udah muncul di viewport. Nah, kalau kita scroll lagi ke atas, di sini bakal muncul lagi. Jadi false gitu. Kalau kita lihat ke atas atau kita scroll lagi, biar enak kita clear. Muncul 2 kali karena efek scroll ya tuh. Kemudian kita cek lagi di sini is intersectingnya true. Artinya kita perlu ngasih logic nih. Ketika si intersectingnya ini true, maka kita mau ganti gambarnya. Karena si elemennya itu udah 100% visibility-nya di viewport. Kayak gitu. Karena elemen ini banyak, dia array ya. Dia tuh array, jadi kita pakai for each. Karena nanti kalau misalkan kita nge-observe banyak, ya nanti keluarnya juga banyak, nggak cuma 1. Ini kan kita observe cuma 1 elemen kan. Tuh, cuma 1 kan, ini doang. Makanya di sini kita cuma pakai observe-nya 1 doang. Kalau kita mau nge-observe-nya banyak elemen, kita bisa pakai query selector all, kemudian kita pakai for each, baru kita register di dalam loop for each-nya. Kayak gitu. Nah, ini sebagai contoh kita nge-observe 1 elemen aja. Kayak gitu. Makanya di sini cuma muncul 1, tapi tetap kita pakai for each. Entries.for each entry, kemudian kita pakai row function. Nah, di sini kita kasih nih entry dot is intersecting. Kita kasih console log ganti gambar. Anjay. Kita run. Tiru dulu nih biar enak. Nah, kan dia nggak muncul tuh. Walaupun si callback-nya di execute, tapi konsol ini nggak muncul. Karena dia pakai if. Karena si is intersecting-nya value-nya masih false gitu. Kalau kita scroll ke bawah, nah udah ada ganti gambar gitu. Berarti ini saatnya kita ngeganti gambar ke gambar yang asli. Sekarang saatnya kita ngasih URL gambar yang asli. Kita copy ini. Nah, kita masukin sini data. Ini terserah ya kalau teman-teman nantinya punya approach yang lebih bagus, karena yang paling simple pakai cara kayak gini. Data src aja gini. Kemudian kita paste. Jadi ini gambar yang pertama kali di load, yaitu gambar yang kecil ukurannya, jadi dia cepat loadnya, yang untuk di blur. Yang kedua, data src ini dia URL yang asli atau gambar yang resolusinya asli yang pengen ditampilin. Nah, sekarang kita bikin variabel untuk nge-select image-nya. Jadi pertama img element
entry.target. Nah, entry.target ini kita pengen ngambil DOM atau DOM reference yang di attach atau elemen yang di observe oleh si observer ini. Jadi kita ngambil ke entry.target sama kayak event listener kan ada .target juga ya. Nah, ini mirip. Jadi nanti returnnya dia ini elemen artikel dengan ID target ini. Makanya kita di sini tinggal kasih aja query selector tag img kayak gini. Kalau kita console log img element, kemudian kita run, kita scroll nih ke bawah. Nah, dia referensinya ke gambar ini tuh kan kalau kita hover. Nah, sekarang gimana caranya kita tinggal nge-switch atau kita ganti value src ini dengan value di dalam data src. Itu gampang banget. Pertama kita bikin variabel lagi. Real src img element dataset, karena ini pakai prefix data ya. Jadi kita ambil aja ke dataset. Sebenarnya bisa pakai get attribute, tapi kita pakai dataset aja. Dataset src kayak gini. Log real src, kita cek lagi pelan-pelan aja biar teman-teman paham ini tuh ngapain. Udah reload, nah kita scroll lagi ke bawah. Udah dapet nih gambarnya. Sekarang saatnya kita set nih. img element set atribut src, value-nya yaitu real src kayak gini. Kita run. Kita scroll ke bawah. Tunggu dia loading. Nah, dia udah di load atau dia udah di attach gambarnya atau udah ditambahin ke sini. Jadi URL-nya tuh udah diganti ya src-nya ke value beneran. Kalau kita inspect, udah beneran nih gambarnya tuh. Cuman dia ada efek blur ya. Kenapa? Karena di CSS-nya ini masih ada filter blur. Kita perlu nge-set ke 0. Maka dari itu kita bisa ganti di sini img element dot style dot filter sama dengan blur 0 pixel kayak gini. Kita run. Kita scroll lagi. Nah, dia udah berhasil di attach atau udah berhasil diganti dan udah nggak blur lagi. Gini aja sebenarnya, simpel aja kan caranya. Kalau kita cek jaringan, kita bisa pergi ke gambar, kita bisa run nih, kita bisa jalanin. Di sini belum ada gambar apa-apa. Ya, itu sebenarnya tadi gambarnya. Oke, kita coba lagi. Kita run, coba kita lihat lagi efeknya. Muncul nggak? Nggak muncul ya? Kenapa ya? Gambar. Apa nggak masuk sini? Harusnya masuk sih. Oh iya, dia runnya di iframe. Harusnya kita reload, tapi nanti hilang kodenya karena nggak saya save. Oke, kita skip aja. Yang penting gambarnya udah muncul. Sekarang kita bisa ngasih efek animasi supaya si gambarnya itu efek blurnya hilangnya secara perlahan gitu. Jadi ada animasi, ada transisinya. Nah, ini muncul nih. Kalau kita klik nih networknya, ini gambar yang kecil ukurannya, tuh yang 5x5 gitu. Jadi ketika di reload, dia bakal ngeload yang kecil aja resource-nya kan, yang ukurannya kecil. Jadi hemat resource. Nah, kalau kita scroll ke bawah, harusnya ngeload di sini. Kayaknya dari cache ini. Coba kita run lagi. Nah, ini masih yang kecil gambarnya. Kalau kita load ke bawah. Nah, ini maksudnya. Jadi dia muncul gambarnya. Awalnya dia ngedownload yang ini. Kedua dia ngedownload gambar yang lebih besar. Karena dia udah muncul di viewport. Artinya si user ada keinginan untuk melihat gambar tersebut. Ini kan ngehemat resource jadinya.
Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini jadi kepotong-potong ya gara-gara network tab-nya aneh banget. Ya, jadi kita akan kasih efek animasi sekarang. Untuk ngasih efek animasi itu simple sebenarnya. Kita tinggal kasih aja di sini di MG-nya transition all 1 detik. Kita run lagi. Nah, kita tunggu. Kelihatan nggak? Masa nggak kelihatan sih efek ini? Kelihatan ya, tapi terlalu cepat kayaknya. Coba kasih 3 detik. Nah, jadi dia ada efek animasinya. Lebih smooth gitu kalau kita kasih efek animasi. Nah, simpelnya kayak gitu ya. Jadi untuk ngasih efek lazy load atau kita implementasi lazy load dengan intersection observer, itu caranya kita bisa pakai intersection observer API ditambah pakai strategi kayak tadi. Kita pertama load gambar yang ukurannya kecil, kemudian kita simpen nih URL atau kita sembunyikan URL aslinya ke dalam atribut IMG-nya kayak gitu. Kalau di React ya kita bisa mainin state ya, kita tinggal mainin state biar si gambarnya itu bisa kita taruh di memori, jadi nggak perlu lah dimasukin ke IMG harusnya ya, entah kalau memungkinkan atau enggak, karena saya implementnya di vanilla JavaScript kayak gitu. Nah, sebagai reference, kalau teman-teman mau nyoba untuk intersection observernya ini nge-observe semua elemen kayak gini caranya nih, pakai ini saya nggak full ini ya, jadi tugas teman-teman aja nih, explore kalau error baru nanya, karena clue-nya udah saya kasih gini doang. Jadi tinggal pakai elements misalkan sama dengan dokumen query selector all, misalkan artikel ya kayak gini si elementsnya ini. Nah, setahu saya kalau query selector all itu dia not listnya deh, returnnya bukan array, jadi nggak bisa dikasih for each. Nah, seandainya misalkan teman-teman udah nge-transform pakai apa gitu, pakai array from gitu misalkan atau array of, jadi sebuah array dari not list jadi array, jadi pakai tinggal for each aja. For each, kemudian baru di sini kasih target. Ini yang saya pakai caranya di Codinger. Jadi tinggal kayak gini doang. Gitu, mirip-mirip kayak gini. Ini kalau saya jalan ini pasti error. Jadi mirip-mirip kayak gini. Nah, berikutnya teman-teman bisa implementasi sendiri soal yang lainnya. Dari teman-teman ada bahan belajar tuh, silahkan. Tapi sejauh ini kita udah implementasi lazy load dengan API intersection observer dan juga strategi seperti tadi kita jelaskan di sebelum-sebelumnya. Kayak gitu, simple aja kan untuk bikin efek lazy load atau blurry image lazy load yang biasa diimplementasi oleh orang lain gitu. Nah, kita sekarang bisa implementasi sendiri. Salah satunya di Medium atau di website Codinger. Kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.